Tim Pansel Capim KPK bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan 8 nama hasil seleksi. Di antara 8 nama tersebut terdapat perwira polisi dan akademisi serta hakim. 9 Serikandi tim Pansel Capim KPK tiba di Istana Negara pukul 10 pagi. Tim seleksi yang diketuai Destri Damayanti ini menyerahkan 8 nama hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo. 8 nama calon pimpinan KPK yang diserahkan kepada Presiden adalah PLT Wakil Pimpinan KPK saat ini Johan Budi, Surya Chandra dosen Unika Atmajaya, Saud Situmorang staf ahli Badan Intelijen Negara, Alexander Marwata Hakim Tipikor, Basaria Panjaitan dari Polri, Agus Raharjo mantan Kepala IKPP, Sujarna Kroko Direktur Pembinaan Kerjasama Instansi KPK dan Laude Muhammad Syarif. Setelah diserahkan ke Presiden Joko Widodo, 8 nama itu akan diserahkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Informasi lain pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Sumatera Utara membongkar alat peraga kampanye karena melanggar aturan KPU. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, alat peraga kampanye calon bupati masih banyak ditemukan, termasuk di depan pendopo kabupaten. Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Sumatera Utara didampingi petugas Panwaslu mencopot alat peraga kampanye yang dibuat ketiga pasangan calon yang dipasang di tepi jalan, pohon, tiang listrik, dan halaman rumah warga. Alat peraga kampanye yang dicopot berupa baliho, spanduk, hingga poster, sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015 tentang cara pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah alat peraga kampanye yang dibuat KPU, dengan memasang foto ketiga pasangan calon serta visi dan misi mereka. Namun hingga kini alat peraga kampanye yang dibuat KPU belum juga selesai dikerjakan. Pencopotan alat peraga kampanye ini terhenti karena diprotes tim pendukung salah satu pasangan calon. Rencananya pencopotan alat peraga kampanye akan diteruskan esok hari dengan pengawalan polisi. Sementara itu, alat peraga kampanye pasangan calon bupati yang juga bupati petahana Saiful Ilah dan Nur Ahmad Saifuddin dipasang di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, serta di sejumlah titik lainnya. Dalam alat peraga kampanye, pasangan tersebut mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji bagi jamaah asal Sidoarjo. Panwaslu Sidoarjo mengaku masih mengkaji keberadaan alat peraga kampanye tersebut dan berkilah pencopotan alat peraga kampanye merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Melihat semua teman-teman di kecamatan, saya yakin semua sudah paham tentang soal spanduk, ya kan? Spanduk itu kan kita akan melihat ada kampanye apa tidak. Jadi kita juga tidak apa lah nomor itu diambil karena acuannya kan berarti nomor 7. Hingga kini alat peraga kampanye pasangan Saiful Ilah dan Nur Ahmad Saifuddin belum dicopot. Dari Binjai, Sumatera Utara dan Sidoarjo, Jawa Timur, Mindang Junaidi, Heri Susetio, Metro TV. KPU Situbondo, Jawa Timur sudah menentukan jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan menerapkan sistem zona. KPU Situbondo juga mulai menyiapkan logistik pilkada yang akan disebar ke lebih dari 1.000 TPS. KPU Situbondo, Jawa Timur mulai membersihkan kotak suara bekas pemilihan legislatif dari stiker yang menempel sebelum dirakit kembali dan disimpan di gudang kantor KPU Situbondo. Ketua KPU Situbondo, Judo Fajar Irawan mengatakan, persiapan logistik ini dilakukan sesuai dengan peraturan KPU nomor 13, agar bila ada kekurangan atau perbaikan, masih ada waktu untuk diselesaikan. Judo menjamin kecukupan jumlah kotak suara yang dibutuhkan. Kalau dari hitungan kemarin itu insya Allah cukup untuk ini, karena kotak suara kalau yang paling kelihatan itu ya, untuk pileg kemarin itu kan lebih dari 1 per TPS. Nah sekarang insya Allah yang digunakan cuma 1, jadi stok cukup. KPU Situbondo juga telah menentukan jadwal kampanye pasangan calon dengan menerapkan sistem zona agar tidak terjadi kampanye bersamaan antar pasangan calon yang berpotensi menimbulkan bentrok. Penetapan zona jadwal kampanye telah disepakati ketiga pasangan calon. Hingga kini ketiga pasangan calon telah melakukan kesepakatan dengan KPU Situbondo dan Panwaslu Situbondo untuk hanya melakukan kampanye kecil dan kampanye dialogis yang tidak banyak mengerahkan massa pendukung. Sementara kampanye akbar baru akan dilaksanakan di akhir masa kampanye, yakni bulan Desember mendatang. Dari Situbondo, Jawa Timur, Suyono, Metro TV.
Universitas Bengkulu mendatangi kantor KPU Provinsi Bengkulu menuntut KPU dapat mengakomodir mahasiswa dari luar kota Bengkulu untuk dapat memilih pada pilkada mendatang dan menekan angka golput. Menurut Ketua BEM Universitas Bengkulu, Juzrian Saubarayanda, beberapa faktor yang membuat mahasiswa tidak dapat kembali ke kampung halaman saat hari pemilihan adalah karena kesibukan di kampus, terutama bagi mahasiswa yang tercatat tengah menyelesaikan perkuliahan. Sementara jumlah pemilih tingkat universitas di kampus Universitas Bengkulu saja mencapai belasan ribu pemilih, belum lagi ditambah dengan kampus swasta lainnya. Permintaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan kampus dan menekan angka golput. Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan tuntutan yang diajukan perwakilan mahasiswa Universitas Bengkulu tersebut secara logis dapat diterima. Oleh sebab itu, mahasiswa diminta menyerahkan data lengkap pemilih dan petugas KPU akan berkoordinasi dengan KPU di kabupaten tempat asal mahasiswa tersebut. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu menyatakan pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah bisa diproses pidana. Hal tersebut dikatakan anggota Bawaslu Daniel Zukron usai memberikan pembekalan kepada 23 anggota panitia pengawas pilkada Kabupaten Kota se-Sumatera Utara di Medan. Daniel mengatakan politik uang adalah pelanggaran hukum dan memiliki sanksi pidana pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Daniel mengaku akan mendorong aparat penegak hukum untuk memproses pelaku politik uang dengan pasal suap karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak menyatakan sanksi bagi pelaku politik uang. Bawaslu menghimbau pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada 9 Desember mendatang untuk tidak melakukan politik uang. Mengetahui soal sebagai pengawas kita ini memang money politik itu biasanya satu paket dengan manipulasi suara, ya kan? Karena dia tidak mungkin menitipkan sesuatu tanpa dia menjaga. Jadi kaitannya begitu bahwa uang itu biasanya untuk juga konteks yang lain. Jemaah calon haji asal Deli Serdang, Sumatera Utara dan Temanggung, Jawa Tengah gagal berangkat ke Tanah Suci. Selain akibat visa yang belum keluar, hal ini juga disebabkan karena ada sejumlah calon haji yang sakit, hamil, dan meninggal dunia. 7 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Kabupaten Deli Serdang dan Medan, Sumatera Utara gagal diberangkatkan lantaran visa yang belum keluar dan masalah kesehatan. Berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan, hingga saat ini tercatat masih ada 46 jemaah calon haji asal Sumatera Utara yang belum keluar visanya. Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, dari 722 jemaah calon haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 5 diantaranya gagal berangkat karena sakit dan hamil, sedangkan 2 diantaranya telah meninggal dunia. Kemarin ada waktu pemeriksaan itu diketahui sudah hamil 1 orang, sehingga dia tertunda karena kehamilannya, dan suaminya agaknya juga mundur karena akan bersama dengan istrinya. Dan saat ini ada yang masih di rumah sakit karena sakit, belum sampai stroke tapi sudah lemas, mudah-mudahan segera bisa pulih. Bahkan, seorang jemaah calon haji terpaksa dirawat tim medis karena kakinya tertusuk bambu saat hendak menaiki bus. Namun setelah mendapatkan perawatan, Sofiuddin Ansuri, jemaah calon haji asal desa Purbosari ini tetap berangkat ke Tanah Suci. Tim Liputan Metro TV. Listrik pada bulan September ini, penurunan tarif dasar berkisar dari Rp16.000 hingga Rp16 hingga Rp24 per kWh. Penurunan tarif dasar listrik pada September ini merupakan dampak dari menurunnya harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Untuk listrik tegangan rendah akan mengalami penurunan tarif dasar sebesar Rp24 per kWh. Dari harga awal Rp1.547 per kWh menjadi Rp1.523 per kWh. Untuk listrik tegangan menengah akan mengalami penurunan tarif Rp18 per kWh dari harga awal Rp1.218 per kWh menjadi Rp1.200 per kWh. Dan untuk listrik bertegangan tinggi akan mengalami penurunan Rp16 dari Rp1.086 per kWh menjadi Rp1.070 per kWh. ICP menyebabkan tarif listrik, tarif adjustment-nya mengalami penurunan. Walaupun
pada bulan yang sama, periode yang sama, itu kurs naik, ya, kurs dari di 13.300 angkanya ke 13.400, ya, pada bulan Juli yang lalu ada kenaikan, tetapi karena ICP-nya turun, tarif adjustment-nya menjadi turun pada bulan September. Kota Tarakan dan sekitarnya diselimuti kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kabut asap mengganggu jarak pandang, sebagian warga Tarakan merasakan sesak nafas dan mata yang perih. Untuk mencegah banyaknya warga yang terkena ispa, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Kalimantan Utara membagikan masker dan mengimbau agar warga tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan. Jarak pandang saat siang hari hanya sekitar 500 meter, sementara aktivitas penerbangan di Bandara Tarakan belum terganggu. Polisi perairan dari Polres Kepulauan Meranti Riau menggagalkan penyelundupan 2 kapal bermuatan ratusan batang kayu bakau yang akan dibawa ke Malaysia. Kedua kapal bermuatan batang kayu bakau ditangkap saat patroli polisi di perairan Selat Malaka, Pulau Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penangkapan bermula saat polisi mencurigai muatan kapal yang ditutup terpal plastik di dermaga Desa Bina Maju. Polisi akhirnya membuka terpal dan mendapati mengangkut sekitar 700 batang kayu bakau atau jenis kayu yang dilindungi. Saat ini polisi masih memburu pemilik kapal untuk penyelidikan. Kapal yang kami sebutkan tadi,